Ribuan tahun lalu, manusia saling bertukar barang menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan. Namun, seiring berkembangnya peradaban, muncul uang logam seperti koin emas dan perak yang menjadi alat tukar yang lebih praktis. Kemudian, di abad ke-7, Cina memperkenalkan uang kertas, membuka jalan bagi sistem perbankan yang kita kenal sekarang. Perbankan modern mulai berkembang pesat pada abad ke-17 dengan berdirinya bank sentral seperti Bank of England yang mengelola stabilitas moneter. Di era digital, teknologi seperti blockchain dan cryptocurrency telah merevolusi cara kita bertransaksi, menciptakan peluang baru di dunia ekonomi. Hari ini, ekonomi global terus berkembang, dan penting bagi kita untuk memahami dasar-dasar keuangan pribadi seperti menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan. Crypto money atau cryptocurrency merupakan bentuk mata uang digital yang dibuat menggunakan teknologi kriptografi. Berbeda dari uang biasa, kripto tidak punya bentuk fisik dan tidak dikendalikan oleh bank atau pemerintah manapun. Semuanya berjalan di atas jaringan blockchain yang transparan, aman, dan sulit dipalsukan. Dengan kripto, kita bisa melakukan transaksi dengan cepat tanpa batas negara, dan biayanya bisa jauh lebih murah. Itulah kenapa banyak orang mulai melirik dunia kripto, baik untuk investasi, teknologi, maupun sekedar mengikuti perkembangan zaman. Namun, seperti halnya teknologi baru lainnya, dunia kripto juga tidak lepas dari resiko. Ada beberapa kasus besar yang pernah mencuri perhatian publik. Salah satunya merupakan kasus Ratu Kripto. Teman-teman pasti pernah mendengar nama itu. Sebuah contoh bagaimana kurangnya pemahaman bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, langsung saja kita simak videonya. Kisahnya dimulai dari tahun 2014. Lewat perusahaannya Lantian Gerwi, Kian mengajak 128.000 orang untuk berinvestasi. Ia mengklaim mengembangkan produk kesehatan berteknologi tinggi dan menambang mata uang kripto. Ada korban yang dijanjikan akan mendapatkan imbal hasil 200% selama 2,5 tahun. Namun kenyataannya, Kian menggelapkan dana tersebut. Ini bukan bisnis gagal, ini skema Ponzi yang rapi. Kian melancarkan aksinya hingga tahun 2017. Orang-orang yang menaruh dana pada Kian banyak yang memakai tabungan hidup, rumah dijual, hingga menguras dana pensiun. Total dana yang masuk mencapai 40 miliar yuan atau sekitar 5,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dari jumlah itu, sekitar 6 miliar yuan diselewengkan atau sekitar 100 triliun rupiah. April 2024. Kian digelandang keluar dari tempat persembunyiannya setelah bertahun-tahun menghindar. Lalu di ruang sidang, ia menangis saat dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara. Meski Kian sudah dipenjara, kasusnya belum selesai. Masih ada sengketa hukum soal nasib Bitcoin yang disita dan bagaimana negara bisa mengembalikannya kepada para korban. Nah, dari video yang baru saja kita lihat, jelas bahwa cryptocurrency bukan hanya soal teknologi canggih dan peluang keuntungan, tetapi juga tentang risiko besar jika tidak dipahami secara benar. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kemudahan dan kecepatan transaksi kripto dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak orang tertipu karena tergiur janji profit tinggi tanpa memahami mekanismenya. Melalui contoh kasus tersebut, kita belajar bahwa cryptocurrency memerlukan kewaspadaan, literasi digital, dan verifikasi informasi yang matang. Teknologi ini menawarkan potensi besar, tetapi hanya aman bagi mereka yang benar-benar memahami cara kerjanya. Ada juga kasus yang bahkan baru saja terjadi di Korea pada tanggal 27 November 2025. Kasus ini menggemparkan publik karena melibatkan dua pejabat kepolisian Korea Selatan yang resmi diadili dalam skandal suap terkait pencucian uang berbasis aset kripto. Nah, dalam kasus ini, para pejabat tersebut itu diduga menerima berbagai bentuk suap
dari jaringan kriminal yang mencuci uang senilai lebih dari 200 miliar won. Hasil dari penipuan dan aktivitas ilegal lainnya, sebagai gantinya, para pejabat memberikan akses informasi penyidik, perlindungan hukum, hingga kemudian proses kepada para pelaku. Skandal ini bukan hanya memperlihatkan bagaimana aset kripto bisa dimanfaatkan untuk menyamarkan aliran uang ilegal, tetapi juga menunjukkan bahwa teknologi kerugian modern bisa masuk dan merusak integritas lembaga penegak hukum jika tidak diawasi dengan ketat. Dan dari sini muncul sebuah pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama. Lalu, apa sebenarnya hubungan antara crypto money dengan moneter suatu negara? Diambil dari jurnal Simple Macroeconomics of Cryptocurrency and the Political Economic of Monetary Policy in a Democracy, karya Sugata Margit dan Kaushik Gupta, yang membahas bagaimana keberadaan mata uang kripto dapat mempengaruhi kemampuan suatu negara menjalankan kebijakan moneternya. Keberadaan mata uang kripto dalam suatu negara dapat melemahkan kemampuan bank sentral menjalankan kebijakan moneternya. Hal ini bermula dari kenyataan bahwa ketika porsi mata uang kripto dalam total uang beredar semakin besar, efektivitas kebijakan moneter otomatis menurun. Peneliti dengan jelas menyatakan bahwa if the share of cryptocurrency out of total money supply is high, it is bound to impact the efficiency of monetary policy. Dalam kondisi normal, bank sentral dapat menambah jumlah uang beredar untuk menurunkan suku bunga dan mendorong aktivitas ekonomi. Namun, mekanisme ini menjadi lemah ketika masyarakat lebih menyimpan kekayaan dalam kripto. Akibatnya, penambahan uang resmi hanya menghasilkan dampak kecil pada suku bunga maupun pertumbuhan ekonomi. Seperti disebutkan, an increase in supply of high-powered money causes an insignificant increase in the rate of growth of GDP if the share of cryptocurrency is high. Hal tersebut terjadi karena perubahan jumlah uang resmi tidak lagi mempengaruhi perilaku masyarakat secara signifikan. Mereka tidak lagi terdorong untuk memegang uang tambahan itu, sebab mereka sudah menempatkan sebagian besar asetnya dalam cryptocurrency. Peneliti menjelaskan bahwa the supply of money does not induce one to hold it even more, sehingga pemerintah pun semakin kesulitan mempengaruhi suku bunga seperti biasanya. Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika kripto digunakan terutama sebagai alat spekulasi. Dalam keadaan itu, peningkatan jumlah kripto justru bisa diserap oleh meningkatnya permintaan spekulatif, sehingga perubahan pasokan tidak mempengaruhi suku bunga sama sekali. Penelitian menegaskan bahwa excess supply will be matched by excess demand, atau yang membuat kebijakan moneter semakin kehilangan kekuatannya. Keseluruhan kondisi ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga politik. Di negara demokratis, pemerintah sering ingin menurunkan suku bunga menjelang pemilu untuk menstimulasi perekonomian. Namun, ketika kripto semakin dominan, kemampuan pemerintah untuk menerapkan strategi tersebut semakin terbatas. Seperti dijelaskan dalam penelitian, the main potential political consequence emerges due to difficulty in implementation of monetary policy, especially prior to the election. Dari pembahasan yang kita lihat, mulai dari sejarah dan pengertian kripto, kasus Ratu Kripto, hingga skandal di Korea Selatan, jelas bahwa kripto merupakan inovasi besar yang membawa peluang sekaligus resiko. Kripto menawarkan kecepatan dan efisiensi, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk penipuan dan pencucian uang jika tidak dipahami dan diawasi dengan baik. Melalui analisis jurnal Simple Macroeconomics of Cryptocurrency, kita juga bisa melihat bahwa semakin besar penggunaan kripto, semakin lemah kemampuan bank sentral menjalankan kebijakan moneternya. Stabilitas ekonomi menjadi lebih rentan, dan ruang gerak pemerintah, termasuk dalam pengaturan suku bunga, menjadi semakin terbatas. Pada akhirnya, kripto bukan hanya isu teknologi,
tetapi juga isu ekonomi dan politik. Karena itu, kita perlu literasi, kewaspadaan, dan pemahaman yang matang agar teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan aman dan bijak.